teman-teman, selamat datang di YouTube channel aku. Di video pertama ini, aku akan bahas tentang dua teori. Yang pertama ada teori penetrasi sosial dan yang kedua adalah teori manajemen pribadi. Simak baik-baik ya. Yang pertama, aku akan mulai ke teori penetrasi sosial. Jadi, teori penetrasi sosial ini dipopulerkan oleh Irwin Altman dan Darmas Taylor pada tahun 1973. Teori penetrasi sosial ini secara umum membahas tentang gimana sih proses terjadinya pembangunan hubungan interpersonal secara bertahap. Dan ada levelnya teman-teman. Ada 3 level, yang pertama adalah awal hubungan, dan yang kedua adalah hubungan dalam proses, sedangkan yang ketiga adalah hubungan yang lebih intim. Jadi kayak kamu tahu hobi-hobinya, habit buruknya, kayak gitu. Altman dan Taylor mengibaratkan manusia layaknya bawang merah teman-teman. Jadi maksudnya manusia tuh memiliki beberapa layer atau lapisan kepribadian yang bagaimana orang tuh melalui interaksi bisa mengelupas lapisan-lapisan informasi mengenai diri masing-masing. Jika teman-teman mengupas kulit terluar bawang merah, kita akan menemukan lapisan kulit yang lainnya. Begitu pula selanjutnya. Lapisan kulit terluar dari manusia adalah apa-apa yang terbuka bagi publik, yang biasa diperlihatkan oleh publik untuk publik, itu konsumsi publik. Contohnya seperti nama, alamat, umur, suku, semacam biodata diri lah yang harus orang tuh tahu ketika kamu lagi berkenalan sama orang. Biasanya informasi itu tuh ngalir sendiri waktu kita lagi komunikasi sama orang. Kayak contohnya kita lagi ngobrol sama orang kan, nama kamu siapa? Nah kayak gitu, itu akan mengalir dengan sendirinya. Setelah tahu nama pasti biasanya tanya, rumah kamu di mana? Oh ternyata kamu tetanggaan sama aku. Nah semacam kayak gitu, itu adalah informasi yang orang tuh tahu gitu. Itu adalah lapisan luar manusia. Selanjutnya tahap kedua atau lapisan kulit bawang kedua itu disebut dengan pertukaran afektif eksploratif. Dalam hal ini, di antara dua orang yang berkomunikasi, individu dan individu ini biasanya mulai bergerak mengeksplorasi ke soal informasi yang berupa kayak kesenangan masing-masing, hobi masing-masing gitu. Kayak contohnya gini, kamu ketemu si Iva yang pertama kamu ajak kenalan ini di suatu coffee shop. Kamu tanyalah ke Iva, Iva kok sukanya ke coffee shop? Kamu lagi suka apa? Terus Iva jawab, oh aku suka coffee latte, kayak gitu. Setelah tahu namanya, tahu informasi publiknya yang jadi konsumsi publik menurut dia akan jawab hobi-hobinya dia, kesenangannya dia. Yang penting antara individu satu dan individu lain itu tetap jaga komunikasi aja biar lancar dan komunikasi terus. Selanjutnya, di tahap ketiga. Di tahap ketiga ini biasanya disebut sebagai tahap pertukaran afektif. Jadi pada tahap ini terjadi peningkatan informasi yang lebih bersifat pribadi. Misalnya tentang informasi menyangkut pengalaman privasi masing-masing. Jadi di sini individu dan individu, intinya dua orang yang ngobrol itu sudah mulai membuka diri dengan informasi yang lebih privasi menurut dia gitu loh. Kayak contohnya kesediaan tentang nyeritain problem pribadi mereka, kayak curhat gitu. Contohnya gini, pacar aku tuh kayak gini loh, dia tuh nggak ngertiin aku, kayak gitu. Itu udah masuk ke tahap ketiga, lapisan kulit ketiga. Udah setelah tahu namanya, setelah tahu hobinya, itu kan otomatis komunikasi makin lancar dan makin enak. Kayaknya mulai itu akan mengalir dengan sendirinya, orang tuh bakal curhat seperti yang tadi contohnya. Selanjutnya ada tahapan akhir atau tahapan inti ya ketika kamu berkenalan sama seseorang. Ini disebut juga dengan tahap pertukaran yang stabil teman-teman. Jadi pada tahap ini itu sifatnya udah sangat intim, udah kayak kamu tuh tahu orang sampai tahu banget kayak gitu. Memungkinkan pasangan ngobrol maksudnya, itu memprediksikan tindakan-tindakan dan respon mereka masing-masing dengan baik. Informasi yang dibicarakan pun sudah sangat dalam dan menjadi inti dari pribadi masing-masing. Misalnya soal konsep diri dan emosi atau bahkan trauma. Jadi kayak contohnya gini, setelah dia curhat,
curhat tentang pribadi yang belum pribadi banget menurut hidup dia, mungkin suatu saat dia bakal ngasih tahu kamu kayak gini, aku kasih tahu tapi kamu jangan kasih tahu siapa-siapa ya, kayak gitu. Itu adalah udah masuk lapisan paling inti manusia. Pokoknya kalau dia udah ngobrol kayak gitu, berarti kamu udah dipercaya deh, udah berteman banget sama dia. Altman dan Taylor juga menjelaskan beberapa penjabaran seperti kita lebih sering dan lebih cepat akrab dalam hal pertukaran pada lapisan terluar dari diri kita, kayak yang nama, terus umur, nomor, itu kita lebih mudah ke itu karena kan ya enak kan, kayak konsumsi publik, kayak nggak ada perasaan yang kasih tahu nggak ya, kasih tahu nggak ya, kayak gitu kan. Itu kita lebih mudah membicarakan atau ngobrol tentang hal-hal yang kurang penting gitu loh, dan bukan kurang penting sih, maksudnya kayak ya tadi, kayak konsumsi publik kepada orang lain yang baru kita kenal, daripada membicarakan tentang hal-hal yang bersifat pribadi, kayak ya iyalah kamu belum kenal aku, masa ya aku udah curhat-curhat ke kamu gitu loh, gitu. Dan yang selanjutnya ada keterbukaan diri. Ini bersifat timbal balik ya, terutama pada tahap awal dalam suatu hubungan. Menurut teori ini, pada awal suatu hubungan, kedua belah pihak biasanya akan saling antusias untuk membuka diri, dan keterbukaan ini bersifat timbal balik. Akan tetapi semakin dalam atau semakin masuk ke wilayah yang pribadi. Jadi kayak yang tadi contohnya, udah mulai ngomongin aku tuh gimana sih, aku hobi aku apa, kesukaan aku apa, habit aku apa, yang gak aku suka apa, gitu. Dan yang terakhir, penetrasi akan cepat di awal, akan tetapi akan semakin berkurang ketika lebih masuk ke dalam lapisan yang dalam. Gak ada istilah langsung akrab tuh, gak ada yang teman-teman, karena keakraban itu membutuhkan proses yang panjang. Dan depenetrasi adalah proses yang bertahap dengan semakin memudar. Maksudnya adalah ketika suatu hubungan gak berjalan lancar, maka keduanya akan berusaha semakin menjauh. Kayak contohnya kamu udah berteman nih sama orang si A. Nah si A ini tuh ngebocorin rahasia kamu, yang kayak curhat-curhat kamu. Nah itu kan otomatis ada masalah. Jadi hubungan kamu sama si A ini gak berjalan lancar. Itulah yang dimaksud dari depenetrasi tadi. Selanjutnya, aku akan jelasin tentang teori manajemen pribadi. Jadi, apa sih teori manajemen pribadi itu? Simak baik-baik ya. Teori manajemen pribadi diperkenalkan oleh Petrinho pada tahun 2002, yang merupakan pengembangan dari dua teori komunikasi terdahulu, yaitu politeness theory dan social exchange theory. Sebagai bentuk pengembangan dari teori social exchange, teori ini juga diawali dengan asumsi bahwa setiap komunikan, teman kamu yang kamu ajak ngobrol itu, memiliki pertimbangan cost and rewards dalam berkomunikasi. Namun, berbeda dengan teori tersebut, teori ini menitik beratkan aspek privacy sebagai sesuatu yang dikelola oleh setiap komunikan guna mencapai reward tujuan akhir tersebut. Premis utama yang dinyatakan dalam teori ini adalah setiap orang memiliki sistem pengambilan keputusan mengenai informasi apa aja sih yang bisa jadi konsumsi publik atau informasi yang bisa disimpan sendiri. Lebih lanjutnya, Petronio menjelaskan bahwa ada 6 prinsip utama dalam teori ini. Prinsip pertama adalah ketegangan dialektik publik dan pribadi. Jadi, Petronio menyatakan bahwa teori ini didasarkan pada kesatuan dialektika yang merujuk pada ketegangan yang dialami orang karena pertentangan dan kontradiksi dalam hatinya sendiri. Dalam berkomunikasi, seorang individu senantiasa dihadapkan pada ketegangan dialektik terkait informasi mana yang harus dibagikan pada lawan bicaranya dan mana yang harus ia sembunyikan. Jadi, buat diri sendiri aja. Misalnya ini, dalam konteks wawancara tuh seseorang dikasih pertanyaan sama HRD-nya, mengapa Anda berhenti dari perusahaan sebelumnya? Dan si pelamar itu akan melakukan seleksi informasi secara internal dengan pengaturan informasi pribadi yang selayaknya tidak akan merugikan dirinya. Kalau dia jawab jujur kan, ia dianggap tidak diperlakukan adil oleh perusahaan sebelumnya, maka otomatis HRD-nya akan mikir, apa sih kurangnya, apakah kurang beretikakah atau pernah melakukan kesalahan yang sampai dia diperlakukan dengan tidak adil kayak gitu. Itu kan merugikan si pelamarnya. Yang kedua ada prinsip informasi pribadi.
Informasi ini adalah informasi yang benar-benar tidak dapat diakses publik, kecuali komunikan tersebut yang memutuskan untuk membagikannya. Fitur utama informasi pribadi adalah kepemilikan. Karenanya seseorang dengan informasi pribadi memiliki kontrol penuh terkait kepada siapa, terus dalam situasi apa, kapan dan gimana informasi pribadi yang ia miliki itu bisa dibagikan sama orang lain gitu. Kayak pas nggak ya waktunya kalau aku ngasih tahu sekarang. Oke teman-teman, kayaknya segitu dulu penjelasan dari aku. Mohon maaf kalau suaraku naik turun dan juga kalau ngomongku belibet, tapi aku tetap berharap semoga kalian paham dengan apa yang aku omongin dari tadi. Oke dah, have a nice day dan sampai jumpa lagi.